Halo, kembali lagi bersama kita, Arviko dan Delvi. kali ini kita akan membahas hal-hal yang bikin jengkel antar pasangan. Yang pertama adalah berkata kasar. Bagaimana pendapat istri gue bila gue berkata kasar? No, tidak ada toleransinya. Emangnya kasar itu menurut persepsimu itu bagaimana? Ya kasar tuh gini loh, kalau ngomong dengan istri itu terlalu dibentak-bentak gitu nah. Itu kasar. Ngerti dak Kalau sih? suara kita memang keras. Itu berbeda. Kan belum tentu kasar. Kalau itu berbeda. Kalau orang Sumatera dengan orang Jawa tentu vokalnya berbeda yang. Kita Ini kan nggak bahas pulau. maksudnya Kalau memang kata-kata kita tuh memang suara kita tuh keras, tapi dianggap oleh pasangan tuh kasar. beda loh yang kalau suaranya keras dengan kasar itu beda. Misalnya nih istri nggak bisa nih, kan harus dibimbing. Nah, jangan langsung bilang Oh, itu kasar berarti ada kata-kata yang tidak yang pantas. menjatuhkan istri. Berarti kata-kata yang lebih ke marah gitu. Ya. Iya. Kalau Oh, kan seperti kalau itu. misalnya kalau suaranya lebih tinggi aja itu belum tentu marah. Oh gitu. Iya kan? Kalau Ya. seandainya istri yang berkata kasar gimana? Kalau dirimu berkata kasar, berani berkata kasar. Oke, oke. No. 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 Ya tentu saja kalau istri sudah berkata kasar, itu harga diri kami di mana sebagai laki-laki. Nampak suami-suami takut istri gitu. Tapi ayah tidak. Janganlah. Ayah tidak. Please, demi hubungan ke depan kita lebih baik. Please, jangan berkata kasar pada diriku. Berarti selama ini Aku ini sudah besar. Jangan dimarahi dong. tidak pernah kan kayak gitu kan. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tidak dibahas di sini, oke? Berarti selama ini aku tuh Selama ini kita baik-baik saja. ya. Oke, Oke. pencitraan. Ingat pencitraan. Nomor 2, suka berbohong. Bagaimana perasaanmu jika saya berbohong, suka berbohong? Itu terasa tuh tidak dihargai ya. Kalau dibohongi. Maksudnya, tidak dihargai gimana? Maksudnya gini loh. Kok dengan pasangan tuh pakai ada bohong-bohongnya gitu nah ya. Ya, bohong demi kebaikan gitu. Oh itu tidak ada bohong yang demi kebaikan ya. Ya, bohong Kalau supaya bohong, tidak bertengkar gitu. Kalau bohong misalnya diam-diam menabung terus tunjukin, ya ini loh tabungannya 1 miliar. Ini Tidak apa-apa. dia ya. menabung masuk ke Ini dompet orang. diam-diam menabung ternyata Lain- ada tabungan lain. Lain yang menerima. gitu. Lain yang menerima. Iya, Itu iya. no. Tidak ada toleransi. Jadi berbohong lebih ke arah keuangan gitu. Iyalah, enggak hanya itu yang hanya itu. berbohong seperti berselingkuh di belakang istri. Berselingkuh di belakangku gitu ya. Dilepas pergi kerja kan, diantar pergi kerja, wah, cipka-cipki dengan istri. Sayang-sayang gitu. Sayang-sayang peluk-peluk sampai di kantor. Ada lagi cipika-cipikinya yang lain. Lagi episode berikutnya itu berbohong namanya itu ya. Udah boleh. Tidak ada suka. toleransi. Tidak ada toleransi. Siapa yang suka? Jadi kalau seandainya terjadi gimana? Oh, tidak ada ampun. Potong leher. Oke. Kalau udah dibohongi juga tidak suka ya, setiap manusia tentu saja tidak suka kalau dirinya dibohongi begitu kan. Betul kan pemirsa? Tapi betul, kan? jarang loh wanita itu berselingkuh. Rata-rata yang berselingkuh itu cowok. Oh, jarang waktu yang ngambil-ngambil, yang jadi ngambil-ngambil istri-istri pejabat gitu. Kan banyak wanita. Iya juga sih. Manusia itu semuanya punya sikap. Banyaklah wanita yang suka berselingkuh. Iya juga sih. Betul. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi itu tergantung orangnya, betul. Tergantung individu. Kalau memang keinginan anunya kuat gitu. anunya apa? Keinginan pikirannya kuat. Aduh, ya tidak terkendalikan Tidak terkendali, ya. ada saja jalan Iya, untuk padahal berselingkuh. kan sama saja. Iya kan? Yang ini sama juga. Iya. Yang cewek sama juga, nggak ada bedanya. Ya rumput tetangga lebih hijau. Tapi kata orang kan beda rasa, nano-nanonya beda. Ada stroberi. Ada strawberry, ada mangga, ada Itu mango. kembali ke iman masing-masing lah. Tergantung individunya. Yang jelas Yang tidak ada jelas. pasangan yang suka Oke. dibohongi.
Termasuk dirimu? Ya tentulah. Apakah pemirsa juga takut dibohongi? Gimana? Bisa. Nomor 3, Apa tuh? kurang perhatian. Bagaimanakah perasaanmu jika saya kurang memperdulikanmu? Wih, itu ya sedih. Sedih gimana? Perasaan tuh sedih. Misalnya kayak hidup di apa dekat pasangan tapi kayak sendiri. Tidak. Maksudnya gimana? Kayak Kita gimana? hidup tapi Kayak hidup tapi kita mati. Ngerti tidak sih? Kita hidup di tempat ramai tapi seolah-olah seorang diri. Sunyi. Tanpa perhatian. Tidak ada gitu. perhatian. Seolah hidup kita hidup sendiri. Kalau sakit dibiarin, istri suami nggak memperhatikan istri. Oh gitu, maksudnya berarti perhatian tuh dibutuhkan jikalau kita sakit. Kan ada pepatah, jangan biarkan istrimu itu kesepian, kurang perhatian. Ya kalau kesepian bisa lah dihandle. Karena kalau perempuan kalau udah kesepian, kurang perhatian, otomatis dia cari tempat curhatnya tuh bukan ke pasangan, Oh gitu. pasti ke orang lain. Oh itulah menyebar aib. Makanya pasangan itu harus memberikan perhatian terhadap istrinya. Perhatian itu tidak hanya seperti itu tadi ya. Kayak misalnya istri kayaknya bawaannya berat. Misalkan disayang Oh perhatian di rumah. di rumah. Masalah rumah tangga, handle-handle, kebersihan handle-handle. rumah. Iyalah, misalnya kalau istri kayaknya berat bawa sesuatu dibantuin. Oh gitu. Oh berartinya butuh kekompakan. Kalau istri misalnya capek, misalnya kan nggak sanggup, ya kerja sama lah. Oh, ya butuh kekompakan, kerjasama yang baik. Iyalah, ini kayak, itu semuanya pekerjaan wanita. Oh, itu tugasnya wanita, tapi tidak saling membantu, Iya, tidak iya, perhatian. iya. Itu tuh rasanya sedih loh yang. Capek jadinya. Berarti, Apalagi harus ngurus anak, masak. apalagi anaknya rewel lagi ya. Apalagi kalau istrinya bekerja pula kan. Apalagi istri yang masak. Pesanan suami lain, Mm-mm. pesanan anak lain. Belum pesanan dia lagi. Ya belum lagi. Sekali berapa menu yang dimasak gitu. Belum lagi menunya itu nggak tahan dari pagi sampai sore, harus menu-menu yang panas-panas semua. terus. Ya. Itu capek loh. Apalagi menunya ayam goreng panas gitu. Kalau ayang gimana? Kalau menurut sayang gimana? Menurut udah gimana? Kurang perhatian gitu. Kalau misalnya istri udah nih kurang perhatian. Ya kalau kurang nggak ada perhatian tuh tentulah kita ketuk pintu tetangga. Oke. Saya juga tidak suka. Oke. Jangan Kayaknya sampai sudah dibahas itu. semua tuh. Kita Awas lanjut ke ya. nomor 4. Nomor 4. Oke, apa tuh? Nomor 4, terlalu mengekang pasangan. Jadi kalau udah terlalu mengatur lah, ini agak dilarang-larang gitu. Agak kebebasan sayang tuh udah kontrol gitu. Apa gimana perasaannya? Sebenarnya ada dua jawaban yang. Ada dua jawaban. Yang pertama itu bersyukur. Kalau misalnya hal yang Bersyukur udah mengekang. Iya, soalnya gini, lihat dulu gitu. Nah, kalau misalnya mengekang, itu tidak boleh. Kalau hal itu negatif, berarti kan suami menunjukkan perhatian. Ya, Untuk pindah agama misalnya. pindah agama, pergi hura-hura, kan sudah punya anak, punya istri, pergi hura-hura. Abang, misalnya ayang melarang, itu sah-sah aja. Jalan-jalan malam. Kan nggak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya melarang hal-hal yang positif, hobi-hobi, itu kan nggak boleh. Maksudnya istri itu Hobi-hobi yang gimana? misalnya kayak istri kan hobi bisnis, nggak boleh, istri nggak boleh. Itu hobi yang menghasilkan uang. Iya, nggak boleh bekerja, nggak boleh gini, nggak boleh itu, nggak boleh jualan, nggak boleh itu. Ya, sepanjang hal positif gitu ya. Istri itu kan butuh hiburan juga ya. Iya. Jadi jangan terlalu mengkekang. Misalnya nggak boleh dandan, nggak boleh pakai lipstik, Ya. polos-polos aja. Istilahnya ada standar istri gitu. Apa tuh ya ini standar istri? Baju Terlalu daster gitu ya. mengkekang, iya. Misal, belanja harus habis sebulan 100.000, mana cukup. Iya. Terlalu mengkekang. Ya segalanya dihitung. gitu. Terus dihitung pula mana duit kemarin. Iya. 500.000 beli apa, terlalu mengkekang. Tidak boleh beli ini, tidak boleh beli kosmetik. Belanjanya harus ini, harus ini, harus ini. Tidak boleh lah. Jadi seperti keinginan tidak terpenuhi. Gitu. stres, bini pas stres. Iya, oke. Nah, kalau menurut saya gimana? Kalau seandainya misalnya nih istri nih terlalu mengkekang. Ya kalau istri terlalu mengekang sih,
saya suka-suka saja karena saya merasa dicemburui gitu. Oh. Jadi artinya kan tentu istri sayang gitu. Ya Tapi betul. sepanjang hal yang positif kan, setiap udah keluar rumah atau kerja atau gimana kan selalu bilang ke istri, ke dirimu gitu, aku ke sana, aku pergi main sama dia kan, Apalagi- apa masalahnya? Apalagi sekarang selalu dinebengin ya istrinya Tapi kemana aja. sekarang nggak bisa kemana-mana sih karena banjir, Iya, iya, iya. nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau terlalu dibatasi, kadang ada sesuatu yang harus privasi gitu, kayak healing gitu, butuh kesendirian. Nggak mau bawa istri gitu. Ya, kita kan kadang punya waktu untuk bersantai sendiri gitu, menghibur diri sendiri, tapi bukan hal yang negatif. Iya, iya. Kayak mau ketemu teman. Ketemu gitu. teman atau nge-gym gitu, mau mancing gitu, tuh main apa terserah. Yang tidak harus selalu bawa istri ya. Ada yang harus selalu istri kan, kadang itu gimana ya, supaya tidak bosan aja gitu. Oke. Si Nomor 5. five, yaitu punya rahasia. Gimana tanggapan sayang nih, seandainya istri ini banyak banget rahasia yang tidak udah tahu. Kayak ATM-nya rahasia, tabungannya rahasia, semuanya rahasia. Gimana? Jadi main rahasia-rahasiaan. Namanya rahasia-rahasiaan. Ya kalau positif sih sebenarnya orangnya nggak terlalu peduli sih, orangnya orang cuek. Kalau saya mau punya rahasia, nggak masalah sepanjang rahasianya itu tidak menimbulkan keburukan gitu. Kayak kode HP rahasia. Ya nggak masalah kalau ada yang dirahasiakan, misalnya merahasiakan seseorang, tentu jadi masalah. Tapi kalau rahasianya positif, udah nggak masalah sih orangnya. Orangnya fleksibel sih, nggak terlalu banyak. Emangnya apa yang mau dirahasiakan sih? Iya kan, Kan kita kan sudah sekamar. ada yang suka berhahasia. Gitu ya. Karena mungkin belum pernah ketemu kasus kali ya. Udah kurang tahu. Kayaknya udah mungkin sudah terlalu percaya 100% sama dirimu sih. Jadi Anda udah dikecewakan ya, sakit hatinya luar biasa. Itu namanya dibunuh tanpa berdarah ya. Ya, jadi kategorinya dulu rahasia yang gimana gitu. Iya. Jadi rahasia itu ada dua berarti. Ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Ya, merahasiakan misalnya apa? Misalnya sakit perut kan tidak perlu dilaporkan ke suami, ya rahasiakan saja lah. Tapi kan butuh perhatian. Ya untuk perhatikan, ada hal-hal sepele itu untuk apa ya? Tidak semua harus dibicarakan kalau menurut udah sih. Misalnya ketemu orang di jalan, aku ngasih dia duit gitu kan, udah kayaknya nggak masalah lah. Iya sih. Sebenarnya itu hal yang tidak perlu dirahasiakan juga ya. Ya itu rahasia, itu tergantung rahasianya gimana gitu. Sepanjang niatnya baik, ya baik. Kadang baik untuk diri sendiri, selingkuhnya juga baik ya. Mana selingkuh baik? Bagi dirinya sendiri. Enggak, no. Iya. Tidak ada toleransi. Nah, jadi gimana menurut saya yang punya rahasia tuh gimana? Ya kayak misalnya terima gaji 5 juta dikasih ke bini 1 juta. Rahasia keuangan gitu. Bohong. Rahasia, terlalu banyak menyimpan rahasia. Jadi banyak pula tuh bagian rahasia-rahasianya. Nah ini jatah si A, Ya si ini B, si jatah C. itu sudah boleh. Tapi istri tidak tahu gitu. Nah, istri tidak tahu. Oh jadi maksudnya semuanya harus terbuka gitu. Iya, iyalah harus terbuka. Boleh juga. Sebenarnya kita seorang wanita itu tidak ada larangan. Mau ya, ngasih kita siapa, buat kontrak kan, kontrak perjanjian. mau ngasih siapa terserah, mau beli apa terserah, mau nyimpan duit terserah. Tapi kan, oh nih yang ini simpanan, oh yang ini mau kasih ini, oh, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting tahu gitu. Yang jadi masalah itu dibohongi. Terlalu banyak menyimpan rahasia itu wanita tidak suka ya. Berarti intinya tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada rahasia di antara kita. Oke. Siap. Lanjutkan. Nomor 6. Kurang kebersihan diri. Gimana nih menurut Uda? Jadi kurang kebersihan diri ini, kita kurang mempedulikan kebersihan kita. Iya, misalnya bini itu Kurang jarang mandi di misalnya. rumahnya kurang mandi. Bajunya udah 2 hari kan tukar-tukar. Itu memang kebebasan hak individu sih. Cuma udah merasa misalnya saya jarang mandi, misalnya 2 hari 3 hari, itu hak saya. Tapi udah merasa perlu menghindari saya. Oh.
Ya kan? Iya, Siapa mau yang ya. tahan? Siapa Mau, yang tahan iya, gitu. iya, ngerti. Jadi kalau sebagai istri sebaiknya harum-harumnya lebih banyak. Tapi nggak Itu suka kan Pak. akan menambah rasa cinta gitu. Oh iya. Apalagi harum-harumnya menjelang malam gitu. Nanti cedera. Nah, itu bisa menimbulkan cedera gitu. Ya, kebersihan itu penting, apalagi kita kan orang muslim kan selalu membersihkan diri. 5 waktu aja kita bersih. Gak ada Tapi cerita kalau nggak jarang mandi Tapi untuk kalau apa. kayak bersihin rumah, kalau seandainya istri nggak sempat. Ya kalau bersihin, kita itu memang gimana? kondisi dalam kesibukan gitu, ya mau gimana lagi, kita nggak sanggup gitu. Harus saling bantu dong. Tapi kalau kita luang, itu apa salahnya kita bersih-bersih rumah gitu. Ya kan? Oke, Oke, nomor 7. udah nanyain. Udah nanya. Nomor 7 adalah perhitungan atau pelit. Wih, Bagaimana tanggapan saya jika kita, salah satu dari kita atau kita nih menjadi orang pelit sulit ya, atau terlalu perhitungan, sulit. ekonomi sulit. Iya sulit lah Kalau kalau terlalu ekonomi sulit ya mau nggak mau Terlalu perhitungan. perhitungan, misalnya terlalu dihitungkan ya, terlalu dibatasi. Misalnya belanja cukup nggak cukup 200 harus cukup. Wah, Iya, lihat lagi kita kan perekonomian, tengok lagi. iya sih, ini Kalau- yang dibahas kalau memang masalah ekonomi Berarti mah, contohnya kita enggak ekonomi jadi cukup. masalah. Ekonomi- Misalnya ini suami duitnya banyak nih, Ya, gajinya 10 juta, anggaplah seperti ngasih itu. istrinya 1 juta. Udah ngasih istri 100.000. Ah. Itu ini masuk pelit. Itu pelit. Ya kan? Kalau Heeh. 1 juta banyak. Kasih misalnya istri 1 juta, uang anak sekolah. Oh, 1 juta lengkap semuanya, 9 juta untuk suami. Skincare istri di dalam itu, semuanya dalam itu skincare 350 loh. Iya. Nah, beras, Tergantung kualitasnya. heeh. Semuanya. Menjadi gaji dengan gaji 10 juta, 1 juta untuk istri, Cuma- semuanya dihandle dalam 1 bulan. Heeh. 9 juta tuh Pelit. full untuk suami. Itu pelit itu. Heeh. Kemudian Nggak kalau suka saya. kalau istri misalnya butuh sesuatu harus lapor ke suami dulu. Iyalah karena dia butuh duit tadi. Bang, minta duit dong bang, mau beli itu. Wah, Iya. seharusnya gaji suami itu dikasih ke istri. Full. Wow. Nggak, suami makan apa? Atau setidaknya disisakan, dibagi, misalnya ini untuk keperluan minimal setengah-setengah lah, Oh, gitu bisa, kan. bisa. Atau setidaknya keluarkan kebutuhan pokok bulanan. Oh, Bagi dibagi 3. Bagi 3. Keluarkan kebutuhan hidup. Nah, yang lainnya dibagi 2. Iya. Selebihnya dibagi 2. Bagusnya bagi 4. Bagi 4 lagi. Bagi 5 lah. Maksudnya bagi Atau bagi 10 lah. Bagi 4 tuh maksudnya gini loh ya, kebutuhan pokok bulanan tuh 1, ya. kebutuhan istri 1, Ya. kebutuhan suami 1, Ya. kebutuhan tabungan 1. Oh, ada lagi yang untuk ditabung. Iya, Untuk jadi masa jangan, depan. misalnya istri harus berhemat. Hematlah bersama. Gitu. Kamu ini nggak bisa nabung, dikasih duit sekian, nggak bisa nabung. Oh, berarti nabung Ini saja lah gimana mau sama-sama. nabung? Kebutuhannya banyak. Iya. Skincare dalam itu, beras dalam itu, semuanya dalam itu. Ya artinya kita tidak suka pelit gitu. Tidak bisa suka dipelitin gitu. Betul lah. Jadi jangan terlalu perhitungan. Terkadang kita pengen ngemil gitu, terlalu menghitung-hitung gitu. Iya, dan ini Kita udah meleleh pengen nih. meleleh beli sate lah, Nggak nggak usah lah. nggak usah lah nih. Pada duit ada. Duit Nggak ada. boleh. Itu karena kita perhitungan. Terlalu pelit. Misalnya kan istri bilang, bang makan dong situ bang. Ada usah lah ngabisin duit. Pelit kali. Nah, berarti nggak suka yang seperti itu. Nggak suka. Nggak suka. Bukannya tidak boleh, tapi kita tidak suka yang seperti saya itu tidak suka yang seperti itu. Kalau udah gimana? Udah juga seperti itu sih. Kalau Kalau misalnya kita istri, pengen betul, kita dalam selera kan. misal nih udah kasih gaji nih kepada istri, pol gitu kan. Tapi istri udah itu pelit gimana? Ya menderita kayaknya tiba-tiba rambutnya putihnya lebih cepat gitu. Stres gitu. Iya semuanya tuh harus Langsung melapor. udah keluarnya susah ya. Melapor semua gitu kan. Iya, Kita kan mau beli ada rokok sesuatu. lapor, beli minyak lapor ya. Untung lah udah tidak perokok gitu. Iya, oke. Next, Next. Pertanyaan berapa? Nomor tadi 7. apa tuh? Pemalas. Bagaimana tuh?
Ya, kalau udah pikir udah ini termasuk orang yang pemalas, jadi saya udah tanya sayang saja sih. Sama, Suka. istri juga pemalas juga. Suka orang yang pemalas gimana? Sebenarnya kalau dalam hati itu tidak suka sih, tapi karena kita pemalas gimana ya? Sebenarnya gini loh ya, Nah. akan ada yang keberatan kalau ada salah satu yang rajin. Ah iya, kalau salah satu dari kita rajin, Pasti pasti terjadi pertengkaran. pertengkaran tidak suka. Ini masalahnya tidak ada pertengkaran, kenapa? Karena Karena kita kedua-duanya sama-sama pemalas. Ya sudahlah, nggak ada yang Nah, disalahkan. kalau untuk pemalas mungkin penonton lebih tahu gitu. Karena kami sama-sama pemalas, jadi kami tidak bisa menyampaikan ide kayak kita kan. Gimana caranya? Nggak bisa saling menyalahkan ya, karena Bisa kita kami sama-sama memarahin pemalas. siapa gitu. Karena kami sama-sama, kami sadar Jadi- diri, kami juga pemalas gitu. Jadi saling mengerti aja lah, Saling karena mengerti. pasangannya saling Paham aja. saling Jadi ketika pemalas. kami ingin rajin, kami kerja sama-sama gitu. Nah iya, kalau lagi malas Malas bareng gitu. rajin bareng. Oke, kita lanjutkan. lanjut. Nomor 9. Mengkritik penampilan. Misalnya, wahai, lah gemuk nian, lah gemuk kali gitu. Aduh, kalau seperti itu ya, sebenarnya orang yang paling dekat dengan diri kita itu adalah pasangan. Ya, Yang mendukung kita itu juga pasangan. ya, Bukan orang lain, apalagi wanita itu kalau udah menikah separuh jiwa dan seluruh kehidupannya itu tuh untuk suaminya. ya. Jadi dia tidak mengharap pujian dari orang lain, tapi dia mengharap pujian dari suaminya. Ketika nih Nah, suami bilang, wih lah gendut nian sekarang ya, lah kurusan ya sekarang, kok ketuaan ya, kok jelek. itu kan kalau seandainya kenyataannya seperti itu, Itu kayak apa dunia. termasuk pelanggaran? Iya iyalah. Misalnya- itu kayak dunia itu udah runtuh loh ya. Runtuh gimana kan? Misalnya saya memang sudah mulai gemuk kan? Normal bilang, oh saya sudah gemuk. Memang Tapi gemuk. kan harus ada tambahnya. Ayah sudah mulai gemuk, tapi ayah tetap cantik. Atau bilang saja kebalikan, oh saya sudah tidak kurus lagi. Dan Sama aja. harus ada embel-embelnya. Ah, gimana? Misalnya ayah gemukan sekarang, tapi tetap cantik. Itu senang loh istrinya Atau bilang ya. saya selalu cantik walaupun gemuk gitu. Itu bagus. Ini misal, ayah ini gemuk nian misalnya. Walau cantik sekali gemuknya gitu. Harus diet kayak gitu. Gemuk. Jadi seolah-olah istri itu, oh jadi suami aku ini suka yang langsing-langsing nih. Nah, kalau udah bilang gemukmu indah gitu. Itu gimana? Oke lah, Oke juga. bisa masuk lah. Jadi mengkritik penampilan tuh di kondisi tubuh gitu, kondisi fisik, Iya, kayak gitu. Kalau udah gimana? penampilan. Ya udah juga tidak tahu berpenampilan yang baik itu seperti apa gitu. Misal aku bilang, oh, Kayaknya harus saran dari pasangan. misalnya kan bilang, ayang kok kurang ganteng, nggak ganteng lagi, ganteng pula tetangga sebelah. Anak lah 10 bilang suami tidak ganteng. Itu. Ya, Tapi kalau si ganteng kan istri bilang, relatif. yang padahal kan usia kita nggak tua, nggak muda lagi, yang tapi kenapa ayang nih awet muda, masih tetap ganteng, pasti ada yang kelepek-kelepek. Itu katamu, bukan kata orang. Tapi kan senang hati ayang kan kalau dibilang kayak gitu. Coba kalau aku bilang, Ada lah. yang cobalah yang turuslah diri, udah tua, nggak menarik lagi. Lah, tampang gembel, tampang susah. Langsung down. Oh, Ya, jadi istriku sudah. ini udah suka sama orang lain lagi. Langsung mematung. Aduh. Oke, next. Oke, nomor 10. Menghabiskan waktu dengan hobi atau bersama teman. Misalnya saya nih selalu sibuk bermain dengan teman-teman saya, dengan hobi-hobi saya misalnya. Dan keluarga tidak dipedulikan lagi. Kalau itu Anak tidak terurus, suami tidak terurus, suami butuh kopi, tidak ada lagi kopi, butuh sarapan pagi, udah masak sendiri gitu. Karena sibuk dengan hobi saya sendiri dan teman-teman saya sendiri. Nah, gimana? Kok gimana? Kayaknya udah curahan. curhat. Tapi kan isi nggak gitu Iya, ya. nggak gitu sih, nggak gitu. Seharusnya aku yang nanya yang kayak Oh, gitu. iya, tanya lah. Kalau menurut Ayang gimana? Misalnya istri seperti itu tadi, gimana menurut saya? Udah kan bukan istri. Ya maksudnya yang apa yang Ayang ucapkan tadi, istri udah tuh lebih banyak keluar, hura-hura keluar, jalan-jalan, makan di kafe. Ya sayangnya saya tidak seperti itu, Iya. jadi udah tidak punya jawaban. Betul. Karena selalu bersama kita. Tapi Udah pun keluar dengan teman-teman,
Kayaknya sekali-sekali juga. Tapi kalau keluar sekali-sekali itu nggak masalah sih sebenarnya, asal positif. Karena kita juga butuh informasi dari teman-teman, silaturahmi. Itu Paling kan udah jadi main masalah. game tuh pun sekali-sekali ya. Tapi asalkan jangan terlalu larut. Misalnya nih main nonton sepak bola dari siang sampai pagi setiap Orang malam. menyiarkan tuh juga nggak. Paling 90 menit. Ada Kalau yang sepak kayak bola gitu. 90 menit. Jangan jadikan hobi kehidupan. Hobi itu dilakukan itu tuh kalau waktu senggang. Ya kalau nonton sepak bola itu kan kadang-kadang. Iya kan ada orang yang menjadikan Liga hobi itu. itu yang kehidupan hari-harinya. Misalnya dia hobi apa, kayak hobi mancing, tiap hari mancing terus. Ya, itu kan hobi. Namanya dia kalau sudah jadi Iya. pekerjaan gitu itu tidak boleh. Iya, maksudnya itu hobi itu udah Hobi menjadi, yang berevolusi menjadi pekerjaan. Nah, itu tidak diterima kan? ya pekerjaannya beda, hobinya beda. Ya itu hobi sudah menjadi pekerjaan. Maksudnya udah terlena di hobi dan Misalnya merupakan hobi pekerjaan. main terus kan. Jadi istri tinggal di rumah, pulangnya jam 2, jam 1 pagi. Udah suka. Ya. Ya, itu bisa kita perbaiki bila terjadi ya kan? Enggak suka. Karena tidak suka tadi kan. Oke, demikian, terima kasih atas bincang-bincang yang sangat bermanfaat bagi ini. Silahkan Semoga komen ya, nanti kita komen. bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Apa sama kisahnya gitu. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye.